universal inilah yang membawa kita ke masa sekarang. Jadi ada sebuah peristiwa yang kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu silakan baca, lalu kira-kira Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan. Berarti kalau dirayu oleh suami atau istri? Hah? Berarti ada yang mau. Masih ada yang tidak mau. Ya, karena begini, masing-masing orang bisa menentukan pilihannya sendiri sebenarnya. Ayu mau wanita dia pun dia tidak akan berikan. Karena apa? Di situ menunjukkan bahwa dia mempertahankan dirinya sendiri. Lebih banyak dipelajari yang saya selama saya menjadi guru, lebih banyak masuk kepada hukuman, bukan konsekuensi. Ya, kita lihat sini. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi Pak Oscar yang memiliki kontrol bisa istrinya, karena izin istrinya buka. Tetapi ada beberapa dari kita yang tidak izin buka. Jadi memiliki kontrol itu berarti kembali ke diri sendiri. Ada stimulus respon di sini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu sering kita lakukan. Kita sebagai guru sering lakukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu maksudnya begini. Di saat kita bujuk anak, tetap nanti dia tidak akan mau. Mau hari ini, besok ada lagi. Dia akan buat ulang lagi. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William. Terus di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi dari sekarang kita menerima orang lain yang sudah begitu maju itu harus. Tidak bisa lagi. Karena namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kepatuhan di sini maksudnya disiplin membawakan kenyamanan, bukan ketidaknyamanan. Yang kita lakukan sekarang adalah ketidaknyamanan. Itu harus kita akui. Peraturan-peraturan yang kita buat selama ini dan kita pun masuk dalam korban peraturan itu, ternyata dia disiplin yang tidak bikin nyaman. Ternyata nilai kebajikan itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ini kita masuk dengan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Disinilah kita akan merasakan diri sangat berdosa luar biasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Pendidikan atau belajar untuk anak itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena anak dari lahir sudah membawa kodratnya sendiri. Jadi kita guru hanya mewujudkan kodratnya. Dari kita adalah kita dari anak datang tidak membuat kesepakatan kecil, membangun keyakinan kecil dengan anak itu tidak. Sehingga mungkin anak kita banyak yang terjadi sekarang di sekolah kita itu begitu. Terus dihukum oleh penghargaan. Di sini penghargaan tidak selamanya menjadi baik. Karena anak akan takut atau anak akan mau berusaha ketika ada penghargaan. Nah, di sini memberikan apresiasi pengakuan ada khusus, ada pribadi, ada pada semua murid, ada pada secara konsisten dan fokus pada proses. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat lagi ke sekolah. Ini kita pernah dapat Bapak Ibu di waktu kita sekolah. Ribut, disuruh tulis ini ribuan kali juga ada. Terus kita lihat kolom sebelahnya, hukuman atau konsekuensi kayak ini. Menurut teman-teman, ada konsekuensi, ada hukuman. Lalu, ternyata kita harus memberikan bukan hukuman tetapi konsekuensi. Jadi kalau kau tidak mengenakan sepatu hitam, maka konsekuensinya adalah dosa-dosa yang tadi. Terus yang menjawab dosa kita yaitu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita alami itu, mereka kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat sekarang.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ajak mereka coba lihat ke diri. Mungkin tadi dia nakal itu ada penyebabnya dan ada alasan kenapa dia berbuat begitu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tindakan itu belakangan, fokus dulu ke karakter anaknya. Kalau karakternya kita sudah dapat, otomatis mereka tindakan yang kita berikan mereka berefek ke mereka. Walaupun itu tindakan yang sangat kecil. Fokus pada solusi, bukan pada hukuman. Lalu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya kita sekarang itu setiap kali dia buat salah, dia saja yang disalahkan. Kalau kita berada di posisi dia dulu, kita akan bilang salah saya terus, nanti saya juga akan buat salah terus. Karena ketika saya buat benar juga tidak diakui. Jadi anak-anak itu begitu sekarang sebenarnya. Sehingga dari situ kita yang harus kita buat di awal kita masuk tahun pelajaran, semoga di semester depan itu seluruh wali kelas, seluruh guru mata pelajaran ketika masuk di kelas membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bukan gurunya, tidak. Siswa mau apa? Karena ada anak yang temannya kecil pindah-pindahkan dia punya barang-barang, dia tidak suka sebenarnya. Dan yang kita mulai ganti dengan bahasa positif. Kita lihat dulu, tapi kalau keyakinan kelas berarti dia yang membuat sendiri. Kita catat rame-rame dan itu saya sudah lakukan. Kita catat rame-rame, sebentar kalau dia mau melakukan kita hanya balik. Bagaimana keyakinan kelas yang kemarin? Dia harus ingat. Ya ibu, saya kemarin buat keyakinan kelas kalau ribut begitu, kalau ribut begini. Dia sendiri yang mengutarakan, tapi dia tidak tahu nanti akan balik ke dia sendiri. Yang budaya positifnya, budaya kita kembangkan dulu, lalu masuk di lingkungan sekolah ini, lalu masuk di keyakinan kelas, berakhirnya di peraturan kelas. Nanti di bawahnya Pak. Ya ini model-model kesepakatan. Bahasa-bahasa kita dulu itu diganti total dengan bahasa positif, kalimat positif. Coba kita lakukan dulu. Kalau belum berhasil secara baik, kita koreksi lagi, refleksi lagi. Yang gagal. Makanya kita harus berubah menjadi identitas yang berhasil. Kita harus menjadi teman untuk anak-anak kita. Kita harus menjadi manajer untuk diri kita sendiri dan orang lain, termasuk anak didik kita. Itu saya harap pengimbasan ini bukan saja menjadi materi saya yang harus disampaikan, tetapi menurut saya baik untuk kita mencobanya. Coba ke depan tadi tentang disiplin positif, lalu di sini refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Sekian saja dari saya penyampaiannya tentang disiplin positif di sekolah kita. Semoga